sebenarnya nih. Itu Ya, ini masalah tadi ya. Ya, penyebab Bekasi macet gitu. itu bukan karena dari pinggiran. Bukan. Tapi orang-orang itu nggak sabaran. Semua nggak sabaran nih. Wah, macet, Iya. potong jalan. Iya. Buru-buru, motong jalan. Iya. Akhirnya jalannya habis dipotong-potong. Iya, itu. Itu tadinya gede, Pak. Iya. Jadi segini macet lah. Ini motong jalan tuh Iya. artinya bukan itu, motong, Pak, aduh. ini kenapa ada 2 orang yang ngeselin nih Hari? Iya gimana sih? Ada. Sama saya maksudnya. Nuduh saya lagi. Kalau ini Pak, Kang Denny, kalau LRT sama MRT memang salah satu solusi yang akan menjadi memperbantulah. Tapi sebenarnya solusi yang paling benar adalah LDR. Ah, ini nih baru nih. Itu udah LDR. paling benar. Light? LDR. Light apa tuh? Long distance relationship. Jadi orang pacaran gak usah ngapelin. Ini kalau di Masbek kenapa mempergunakan transportasi? Kalau saya kan Massal ya, yang massal. transportasi massal. Satu pasti karena saya peredaran kalau lagi sekolah atau apa tuh di Sudirman kebanyakan. Jadi kan Sudirman berubah-ubah terus. Nanti 3 in 1, nanti dia tes pakai apa? Sekarang udah ganjil genap. Ganjil genap. Jadi kan lebih enak yang pasti saya udah tahu nih jam segini saya bisa nyampe. Jadi kepastian waktu saya nyampe tuh lebih jelas gitu loh. Oh masih, jadi kalau naik kendaraan umum lebih cepat soalnya. akurasinya lebih tepat dibanding dengan si Jauh naik lebih tepat. pribadi. Iya dong, jelas aja. Dan dia jalurnya kan terpisah sendiri kayak Transjakarta. Terus juga banyak kayak kita suka membudayakan untuk kembali lagi naik bajai kalau lagi daerah-daerah yang bukan jalan besar ya. Iya. Naik bajai karena mereka pakai gas. Iya pakai Gitu. gas Dan mereka sekarang tuh dia. benar-benar walaupun pakai gas mereka Karena kalau nggak pakai gas dia nggak maju lah. nggak maju. Iya. Dan mereka pakai rem cobain kalau dan nggak macet. Iya betul dan akinya sangat hemat karena mereka sen aja mereka nggak pasang. Iya. Kanan kiri mereka nggak pernah cetekin lagi kan. Iya. Pokoknya sennya udah nggak jalan pernah aja ada. gitu. Iya. Nah itu benar-benar menurut saya Pak, salah satu transportasi ya. yang menghemat banget. Mungkin saya memang termasuk yang Kendaraan suka pribadi. tapi keluarga saya, saudara-saudara saya semua Memakai saya kendaraan anjurkan. Iya. transportasi umum. 2 adik saya itu kemana-mana Transjakarta. Oh. Ponakan saya dua-duanya kemana-mana angkot, semua seperti itu. Oh gitu, bagus dong Anda. Kok bisa kenapa nggak pakai kendaraan Enggak, pribadi? dua-duanya supir Transjakarta sama supir angkot. Itu kerja dia. Kalau saya sendiri sih, Enggak, kalau Hana melihat Pak Jarwo ini kira-kira menurut Anda seperti di kendaraan Harus ditatap, apa? Han, harus ditatap. Enggak transportasi. sebenarnya saya ngerasa salah satu masalah transportasi masalah kemacetan di Jakarta itu sebenarnya bukan masalah makin banyak mobil atau makin banyak motor atau masalah transportasi umumnya juga sistemnya nggak bagus atau Iya. gimana. Saya ngerasa masalahnya gengsi. Oh. Orang Indonesia kadang gengsi gitu. Gengsi. Saya nggak pernah ngerti kenapa kalau lagi liburan ke Bangkok bisa ambil foto Instagram di Bangkok Skytrain. Kalau ke Singapura bisa naik foto-foto bangga naik MRT. Tapi Ya. kalau di transportasi mereka sendiri nggak mau. Sedangkan kenapa saya selalu naik transportasi umum karena itu udah menjadi kebiasaan dari kecil karena saya besar di London di mana Oh, Anda tuh semua besarnya orang di London. naik London itu. gimana di London? Nah, percaya nggak sih 2 minggu lalu ibu saya sempat libur ke sini. Saya bawa dia naik busway, naik Transjakarta. Iya. Terus nanya, gimana mam di sini gimana dibandingin London? Jauh lebih bagus Transjakarta daripada bus di London. Dengerin. Oh. Dengerin. Tuh. Makanya aku suka bingung banyak banget teman yang dulu kuliah di London. Kan di sana kalau di luar negeri gak mungkin lah punya mobil kecuali lo anak pejabat gitu lah, anak orang kaya gitu. Ya itu. Pasti naiknya bus atau underground. Iya. Tapi kalau udah pulang ke Jakarta, gue ajak mereka naik busway, nggak mau Itu panas. Terus kalau naik- kotor. Tapi kalau mereka sendiri nggak pernah coba. Gak pernah coba, makanya daripada bilang berasumsi gak enak, gak nyaman segala macam, coba aja dulu. Karena Transjakarta itu AC-nya bagus, tempat duduknya bersih. Iya. Di Padang itu one stop. Di angkotnya udah ada karaoke, ada sound system, Ada sound system. ada lampu disco. Iya, Wah kolam kadang-kadang renang. ada kordennya juga. Iya. Di Pekanbaru Pak Denny angkot kamar mandinya di dalam. Nah tuh kan, tuh. Angkot Di Tapi Anyer tetap juga, di mana-mana Bandung. Sehebat apapun yang Anda sebutkan tetap Transjakarta hanya ada di Jakarta. ya iya betul karena namanya Transjakarta. Iya. Kemudian dengan harga kendaraan yang murah sekarang juga banyak juga menjadi kontribusi untuk kemacetan juga Pak Denny. Mana murah ya. mahal Kang. Betul, di betul. Depok ya, di Depok Ya, ya. betul. Saya setuju tuh. Itu Jadi jadi motor pakai koin itu ya. ya. Jadi ini ada sebabnya nih kenapa jalan itu macet ya. Itu karena orang tuh sekarang gampang mendapatkan kendaraan.
Apalagi kendaraan roda 2 itu dengan cuma DP 150.000 udah bawa pulang. Nah itu kan jadi nggak sulit untuk membeli kendaraan gitu. Yang harusnya dibikin supaya sulit. Membeli kendaraan. Iya, mau beli kendaraan. Iya, pajaknya juga harusnya gede, gitu kan. Iya. Mau beli kendaraan harus push up 1000 kali. Nah itu kan pasti jarang yang beli. Lu kan jadi lu mau masuk beli kendaraan apa? Ya, atau enggak harus belinya harus cash, nggak boleh kredit. Ya, nah ini kayak ada nih contohnya di Depok nih dia beli motor bayarnya cash pakai uang koinan nih ada. Penuh konsentrasi dan kesabaran tinggi, 5 staf showroom motor di Jalan Raya Sawangan, Pancoran, Depok menghitung tumpukan koin pecahan Rp1.000. Uang senilai Rp32 juta ini digunakan untuk menebus sebuah motor baru. Petugas awalnya sempat bingung dengan uang yang disodorkan pelanggannya itu menggunakan ember. Kejadian ini pun langsung ia laporkan kepada pimpinannya. Jika Setiadi, sang pembeli, mengumpulkan uang receh sebanyak ini sejak 5 tahun lalu. Dan kini saatnya ia memetik buah kesabarannya setelah menabung bertahun-tahun dengan membeli motor secara kontan. Jadi kemungkinan besar dia tuh mecahin babian ya berarti ya. Pasti mecahin tuh. Celengan. Iya sama kan celeng. Celeng kan babi juga, babian juga sama berarti. Pak, Makanya kan bentuknya tapi gitu. jangan sepele loh Pak. Hah? Itu walaupun uang kain-kain itu kalau segitu banyak ditukar sama dengan satu motor loh tuh kira-kira. Ya kan tadi Loh itu kan dia diceritain sama dia tadi. Oh di berarti VT itu loh. sama dengan dugaan saya berarti. Tapi sebenarnya macet itu bukan masalah beli kendaraan harus dipersulit. Gampang dapat kendaraan jadi macet, bukan itu, masalah mental, perilaku. Nah, Itu yang bikin macet. Ya, Kenapa bikin macet? Karena ya tingkah pengendara kita, karakter kita. Udah tahu mobil di depannya berhenti, kenapa ikut-ikutan berhenti? Ya Kan kalau jadi jalan, macet. loh ya nabrak dong kalau jalan terus. Kan bisa jalan yang lain. Jalan aja lah. Bener Cak Lontong ini. Nah, contohnya ini ada lampu merah. Ngapain ditungguin, ditontonin? Norak banget kan? Iya, Norak itu. Lampu merah itu apa sih keistimewaannya? Bener. Bener. Ayo. Ini kalau saya tanya, Mas, ini ngapain lampu merah ditontonin? Nungguin lampu hijau. Saya lihat begitu lampu hijau, ditinggal. Ini maunya apa? Benar, saya setuju. Nungguin lampu hijau, begitu hijau ditinggal. Tapi kalau misalnya yang menjadi yang menyumbang kemacetan-kemacetan di Indonesia ya, terutama Jakarta, Bogor, Bandung juga. Kalau Bandung sih udah nggak terlalu lah sekarang ini ya, karena sudah ada beberapa rekayasa rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan. Lalu lintas. Banyak ininya juga jalan-jalan yang sendiri. Jadi sekarang itu tidak terlalu macet, hanya ada di beberapa spot yang agak macet. Dan yang paling macet itu kalau Sabtu Minggu yang bukan platnya D yang di sana tuh yang bikin macet, tetapi platnya B. Saya pikir itu orang Jakarta. Begitu mereka turun ternyata ngomongnya, enggak di dianya ada papangin ada di dia. Jadi mereka itu adalah orang-orang Bandung yang kembali lagi bermain ke sana, terus nanti Sabtu Minggu dia kerja lagi, hari Senin balik ke sana lagi kerja lagi. Jadi memang udah terjadi yang namanya urban lah, seperti itu. Nah, tapi orang-orang Bandung sendiri sebenarnya. Orang-orang Bandung sendiri, tetapi yang sudah hidup di Jakarta mereka. Tapi penyebab kemacetan ini apa yang penyumbang yang terbesarnya? Kalau menurut Pak Jarwo apa? Jumlah kendaraan Pak Den. Betul sekali Pak Jarwo, luar biasa. Oh. Apa maksudnya? Itu jawaban dia kan tetanus banget. Jenius, ya itu maksudnya. Tetanus mah panas dingin. Iya. Apa yang menyebabkan menurut kamu banyak menyumbang? Sering terjadi kalau misalkan ada kecelakaan di jalur sebelah kiri, jalur kanan juga macet. Benar. Kenapa? Karena pada pengen tahu. Iya. Ada apa sih? Jadi dia memperlambat. Kadang-kadang turun. Ada apa Pak? Saya nggak tahu Mas. Wah tanya depan, ada apa Pak? Nggak tahu Mas. Sampai korbannya ditanyain. Lalu, Mas ada apa? Ya enggak lah berarti nyebrang dia. Iya, kalau gitu. kecelakaan Pak saya Pak. Solusinya adalah Bisa supaya kalau ada yang kecelakaan, itu harus bikin laporan. Iya. Dia catat. polisi, Jadi kalau iya. ada apa langsung kasih sini, saya kecelakaan. Bikin pamflet gitu maksudnya. Brosur gitu. Betul. Jadi nggak bikin susah. Jadi orang juga tahu, oh begini ceritanya gitu loh. Gini macet sih kan, kalau kecelakaan. saya mulai ikutan ya. Apa sumbangan yang paling terbanyak? Penyebab kemacetan sebetulnya bukan hanya kemacetan, penyebab masalah lah. Penyebab banyak masalah di bumi itu adalah kita bisa lihat dari teorinya Robert Malthus gitu kan. Ada 2, deret ukur sama deret hitung.
pertumbuhan kendaraan deret ukur. Ya. Pertumbuhan jalan deret hitung. Nggak seimbang. Tidak sesuai ya. Nggak seimbang mau sampai kapanpun. Karena bagaimanapun deret ukur akan selalu lebih besar dibandingkan deret hitung. Ya. Ya, di Jakarta 8% pertumbuhan mobil. Jalan hanya 0,01%. Tapi kan salah satunya dengan pengurangan kendaraan itu, maksudnya si kendaraan pribadi itu harganya memang harus ditingkatkan. Tetap dibeli, Kang. Ya memang nggak apa-apa, tetapi kan lebih tinggi pada paling tidak pendapatan ke pemerintah juga untuk pembangunan bisa lebih besar lagi. Harusnya. Harusnya kan sekarang dengan cara yaitu kendaraan yang kedua ada pajak progresif. Betul, ya. setuju. Gimana mau mobil mau dimurahin? Mau dimahalin? Malah keluar edisi mobil murah, yang naik cuma 1 orang. Loh, Tapi makan dimensi jalannya kan gede gitu. Kalau Hana gimana? Sumbangan yang terbesar. Kalau di London kan nggak terlalu banyak. Oh macet juga lah di sana macet. Macet Untuk kan? tempat-tempat tertentu. Iya macet, jadi di sana kan di sini kita ada jalur busway. Setidaknya kan kalau kita masih ada yang jaga supaya orang tidak masuk, terus masih ada denda gitu. Di sana kadang ada juga yang masuk ke bus lane-nya malah parkir di situ. Dan karena nggak ada petugasnya, ya udah mereka nekat aja. Dan karena SDM-nya mungkin nggak sebanyak kita di sini, ya udah petugasnya nggak ada dan mereka bisa membuat macet lebih parah di sana juga sih. Kang Maman, gimana menurut Kang Maman? Kuncinya kalau membaca tadi, mari hilangkan dikotomi dan ubah mitos Malthus. Bahwa di satu sisi transportasi pribadi lebih nyaman, ada privasi, bisa berhenti sekendak hati dan lebih cepat sampai tujuan. Sementara di sisi lain, transportasi umum tidak nyaman, tidak tepat waktu, kurang aman, tidak ada privasi dan hanya punya satu kelebihan, lebih murah. Harapan teman-teman tadi, mari jadikan transportasi umum nyaman, aman, jauh dari gangguan pelecehan seksual dan pelaku kejahatan, juga tepat waktu, maka orang akan berpindah ke transportasi umum. Dengan demikian, kata Ronald, jika transportasi umum terbenahi, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan kendaraan umum. Iya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Andai aku jadi orang kaya, andai yang sebagai kerja, andai Misalnya ibu kota ini dipindahkan. Itu jadi kemacetannya itu bisa lebih berkurang lah. Misalnya pindahin ke Singapura. Jadi Singapura akan tambah, Singapura kan jadi tambah macet. Kita enggak, enak dong.